Kompetensi dan indikator kompetensi. A. Kompetensi menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan puisi. B. Indikator pencapaian kompetensi. Peserta didik mampu menulis puisi baru dengan memperhatikan bait, irama, dan rima. C. Deskripsi singkat. Setelah membaca contoh puisi baru yang disajikan dalam modul ini, peserta dapat menulis puisi baru dengan memperhatikan bait, irama, dan rima. Sebelum menulis puisi baru, peserta harus mengenal ciri-ciri puisi baru, pembahasan bait, rima, dan irama. Selain itu, juga mengenal jenis-jenis puisi baru berdasarkan isinya. Kemudian peserta didik menentukan topik yang akan dijadikan bahan penulisan puisi. D. Materi pokok. Materi pokok di sini adalah puisi baru. E. Uraian materi. Puisi merupakan tulisan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita sering menuliskan ungkapan perasaan dalam bentuk puisi. Kali ini kalian diajak menulis puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan-aturan baku seperti puisi lama. Puisi baru adalah puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan-aturan baku seperti puisi lama, misalnya pantun, gurindam, syair, karmina. Puisi baru memiliki tipografi yang luas dan bebas, baik dalam baris, bait, dan rima. Selanjutnya ada contoh puisi yang berjudul Salju, karya Wingkarjo. Di sini, setelah membaca puisi karya Wingkarjo yang berjudul Salju di atas, coba pusatkan perhatian kalian pada bunyi-bunyi yang terdapat dalam puisi tersebut. Pada 4 baris di atas terdapat bunyi yang berulang pada akhir baris, yaitu bunyi vokal I. Pada kata baris dan matahari, bunyi un berulang kali kata turun dan daun. Bunyi yang berulang seperti pada baris pertama dan kedua, dan baris ketiga dan keempat itulah yang disebut rima atau sajak. Demikian juga pada baris kelima dan keenam, dan baris ketujuh dan kedelapan, karena letaknya berada di akhir baris, maka disebut rima akhir. Cara-cara menulis puisi baru. Mengenal jenis-jenis puisi baru. Jenis-jenis puisi baru yang pertama itu A. Puisi epik adalah puisi yang di dalamnya mengandung cerita kepahlawanan, baik kepahlawanan yang berhubungan dengan legenda, kepercayaan, maupun sejarah. B. Puisi naratif adalah puisi yang di dalamnya mengandung suatu cerita, menjadi pelaku, perwatakan, setting, maupun rangkaian peristiwa tertentu yang menjalin suatu peristiwa. C. Puisi lirik adalah puisi yang berisi luapan batin individual, penyairannya dengan segala macam endapan pengalaman, sikap, maupun suasana batin yang melingkupi, misalnya puisi-puisi Chairil Anwar, Sapardi Djoko Damono, dan lain-lainnya. D. Puisi dramatik adalah salah satu jenis puisi yang secara objektif menggambarkan perilaku seseorang, baik lewat lakuan, dialog, maupun monolog, sehingga mengandung suatu gambaran kisah tertentu. E. Puisi didaktik adalah puisi yang mengandung nilai-nilai pendidikan yang umumnya disampaikan secara eksplisit. F. Puisi sastrik adalah puisi yang berisi sindiran atau kritik terhadap kebincangan atau ketidakberesan kehidupan suatu kelompok maupun suatu masyarakat. G. Romance adalah puisi yang berisi luapan perasaan cinta seseorang kepada sang kekasih. H. Elegi adalah puisi ratapan yang mengungkapkan rasa pedih dan kedukaan seseorang. I. Ode puisi yang berisi pujian terhadap seseorang yang memiliki jasa ataupun sikap kepahlawanan. J. Himne adalah
puisi yang berisi pujian kepada Tuhan maupun ungkapan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 2. Mengenal bait. Bait merupakan satuan yang lebih besar dari baris yang ada di dalam puisi. Rima atau sajak adalah bunyi yang berulang, baik dalam lirik puisi maupun di akhir lirik puisi. Jenis-jenis rima atau sajak antara lain rima awal, rima tengah, rima akhir. Letak rima pada puisi baru lebih bebas, bisa diletakkan di awal baris, di tengah baris, dan di akhir baris. 4. Irama adalah paduan bunyi yang menimbulkan unsur musikalitas, baik yang merupakan tinggi rendah, panjang pendek, kemerduan, kesan, suasana, serta nuansa makna tertentu. 5. Ragam bunyi meliputi iohoni, kakaponi, rangkuman. Puisi baru adalah puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan-aturan baku seperti puisi lama. Puisi baru memiliki tipografi yang luas dan bebas, baik dalam baris, bait, dan rima. Dalam puisi baru, keindahan bunyi atau rima tidak harus berada di akhir baris, tetapi bisa juga berada di awal baris atau di tengah baris. Keindahan puisi juga dipengaruhi oleh diksi atau pilihan kata.